semua, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih teman-teman dalam pengumuman yang singkat sudah bisa hadir di siang hari ini di RSU Buddha Jakarta di lantai 8. Perkenalkan, nama saya Ruli Johan. Saya mengundang teman-teman. Jadi inilah saat yang dinanti-nanti setelah sekian lama teman-teman sibuk nge-WhatsApp saya, Dr. Benny, apalagi Jeddah dan Vincent. Tanya-tanya kapan preskonnya. Gitu ya. Seperti teman-teman sudah ketahui bahwa kelahiran sudah, alhamdulillah, sudah terjadi dengan sehat. Nah, ada cerita apa setelah itu kita bahas hari ini. Tapi terutama akan kita bahas adalah kebahagiaannya, bahwa Om Jeddah dan Vincent sudah, kalau dihitung-hitung sudah 2 tahun menunggu mau banget punya anak perempuan setelah adanya El dan Don. Nah, agenda hari ini kita akan dengarkan dulu. Yang ada di depan satu persatu akan memberikan sambutan dan statementnya. Lalu nanti baru ke Om Jeddah dan Vincent. Gitu ya, kita akan buka dengan Dr. Benny, lalu ke Dr. Tria, bagaimana proses lahirannya, lalu tentunya akhirnya closingnya ke pasangan yang berbahagia ini. Nah, saya bilang dari 2 tahun, seperti apa menunggunya dan prosesnya, bahwa bisa mendapatkan bayi perempuan ini dengan bantuan teknologi bayi tabung atau in vitro fertilization IVF. Nah, Dr. Benny yang akan cerita. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Tria, Jessica, Vincent. Jadi ya ini perjalanannya sebenarnya panjang ya. Jadi sampai pada akhir yang bahagia ini, pertama kali saya ketemu Jessica sama Vincent ini di Januari 2023 ya, 2023 di Bali. Ketika itu beliau berdua, pasangan artis ini ingin punya anak. Tapi waktu itu ngobrolnya, "Dok, saya ingin punya anak 2 cewek dok, kembar gitu." Akhirnya kita ketemu, ngobrol-ngobrol, dan setelah panjang ngobrol, kita coba program alami. Almost 1 year coba alami sampai akhirnya di bulan Februari akhir dan Maret sama-sama memulai program bayi tabung atau IVF. Ada beberapa concern mengapa bayi tabung itu menjadi pilihan gitu. Yang pertama dari sisi usia. Jessica udah usia 36 dan pada saat itu memang kita ingin merencanakan sebuah kehamilan baby yang genetically sebisa mungkin itu tidak cacat secara genetik. Makanya pada Morula IVF Surabaya, Jessica sama Vincent itu bolak-balik tuh ke Surabaya ya, Jess. Jadi akhirnya kita mendapatkan embrio yang haploid, yang kemudian ditanam dan hamil. Jadi kita tanam itu saya ingat banget pada akhir Maret 2024. Dan ternyata Jakarta Surabaya itu tidak mengganggu proses mereka ya. Jadi bahkan juga ingat tuh, ambil telur hari Minggu, pulang hari Senin. Kemudian tanam hari Minggu juga, kalau nggak salah kita tanam, besoknya juga sudah pulang. Jadi banyak mitos yang sebenarnya mereka berdua sudah ceritakan bahwa bayi tabung itu tidak seseram dan tidak sesusah yang dibayangkan. Dan ini salah satu yang juga perlu kita syukuri ya, sampai akhirnya hamil. Dan dalam perjalanan kehamilannya, alhamdulillah puji Tuhan berjalan dengan baik. Dan trimester 3 Jessica sudah nggak mungkin pulang balik ke Surabaya. Dan selama persalinan itu, selama kehamilan sampai persalinan, oh ya 4D juga ya kita sempat lakukan ya, fetal maternal. Nah, persalinan selanjutnya dirawat oleh, nih ada dokter kita nih, Dokter Tria di sini. Dan saya juga bersyukur, jadi Morula dan Buddha ini bagian dari sebuah Buddha Medic Healthcare System, di mana integrated antara mulai dari program hamil sampai melahirkan dan sampai pasca melahirkan. Nah, ini bagaimana proses menjelang kelahiran, kontrol-kontrol terakhir ini sama Dokter Tria, kemudian juga persalinan dan sebagainya. Nanti Dokter Tria akan bercerita. Gitu dokter? Ya, monggo Dokter Tria.
kasih Dr. Benny. Jadi saya ketemu Jessica sama Vincent kayaknya usia 30 minggu ya. 30 minggu saya ketemu, udah dengan hasil yang sangat lengkap pemeriksaannya dari Dr. Benny gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kehamilan Jessica ini sebenarnya kehamilan resiko rendah gitu. Karena memang sudah diperiksa semuanya, sudah melakukan USG fetal maternal. Di sana kita bisa memperkirakan apakah memang kehamilan ini resiko tinggi atau resiko rendah gitu. Cuman memang yang perlu di-note adalah memang ini kehamilan ketiga dan memang riwayat bayi lahir sebelumnya cukup besar gitu. Dan Jessica memang sama Vincent ini memang menyatakan ingin sekali mencoba lahir normal gitu. Jadi kadang-kadang mungkin selalu dengar ya orang IVF harus sesar, tidak selalu sebenarnya gitu. Semua sesuai indikasi gitu. Apalagi kalau memang anak satu kedua lahir normal, maka kemungkinan anak ketiga change untuk lahir normal pasti akan lebih besar gitu. Jadi kita kontrol, teratur gitu, dan selama kontrol oke, tidak ada permasalahan yang berarti gitu. Dan memang akhirnya tanda persalinan itu muncul di 38 minggu. Kalau kita lihat perjalanan proses persalinannya sebenarnya tidak ada yang macet gitu kita bilang, memang sesuai aja gitu dengan rencana. Itu pembukaannya berjalan lancar, penurunan kepala berjalan lancar, dan dari pembukaan lengkap sampai lahir itu mungkin Jessica hanya ngeden 1 kali ya. Setengah kali ya dok ya. Hebat sekali gitu, hebat sekali, dan tentunya itu juga support dari dokter Ben waktu itu yang nemenin dan yang pasti suami gitu. Nah cuman memang setelah melahirkan itu memang ada fase kritis ya, kita bilang adalah bayi lahir harusnya diikuti dengan kelahiran plasenta yang memang harusnya terjadi otomatis, karena memang plasenta itu lahir itu adalah hasil dari kontraksi rahim. Jadi harusnya plasenta akan lahir dengan sendirinya. Itu yang tidak terjadi di 15 menit pertama waktu itu, dan memang sudah kita tangani dengan prosedur yang memang harus sesuai gitu. Tetapi saat itu memang hari-hari kalau kita bilang istilah medisnya adalah retentio placenta atau placenta lengket gitu. Nah saat itu memang sudah langsung ditangani gitu, tetapi memang kita tahu biasanya memang udah retentio placenta kelanjutannya adalah perdarahan ya dok, itu udah kayak temenan gitu. Tapi itu hal yang memang sudah bisa kita antisipasi, karena memang kita tahu bahwa pada persalinan kejadian perdarahan pasca persalinan itu terjadi 1-5 di antara 100 persalinan, artinya cukup sering gitu. Dan memang itu adalah drilling dokter obgyn untuk bisa menangani perdarahan pasca persalinan gitu. Memang setelah akhirnya plasenta lahir, perdarahan cukup banyak, mungkin hampir sekitar 800 cc. Waktu itu cuma tim lengkap banget, bidan lengkap, para medis lengkap, dan ada dokter Benny pasti yang bantuin saya waktu itu. Dan itu bisa tertangani dengan baik. Nah, ketika perdarahan berhenti, memang Jessica udah kehilangan darah cukup banyak, hampir 800 cc. Dan saat itu kita lihat tidak ada perdarahan, jadi kita putuskan adalah untuk observasi dulu gitu, sambil memperbaiki keadaan, karena pasti kita harus melakukan transfusi gitu. Nah, saat itu memang hemoglobin yang tadinya dari 11 turun ke 7 gitu, jadi memang harus dilakukan transfusi supaya memang untuk mengembalikan kerja jantung lebih optimal ya gitu. Cuman kadang-kadang memang dalam transfusi itu juga ada yang hal-hal yang kita nggak bisa prediksi. Ada yang namanya terjadi reaksi transfusi. Di bed pertama itu terjadi reaksi transfusi, Jessica demam dan menggigil. Kalau kita bilang sebenarnya itu reaksi transfusi yang ringan gitu, dan sudah ditangani, dan alhamdulillah untuk kelanjutan transfusinya sih berjalan lancar. Jadi total akhirnya Jessica ditransfusi sekitar 5 labu atau sekitar 1000 cc ya. Dan setelah keadaan stabil gitu, dan kita evaluasi memang masih ada sisa-sisa dari plasentanya, dan akhirnya kita putuskan untuk dilakukan seperti mengambil plasenta untuk membersihkannya, karena memang gimana pun kalau masih tersisa itu kemungkinan terjadi perdarahan lagi pasti akan besar sampai sekitar 3 minggu setelah persalinan. Dan proses kuret ya kalau kita bilang itu cukup lancar, dan alhamdulillah semua sudah kembali recovery total, ya mungkin sekarang lebih kita lihat ya udah senyumnya udah ada, udah nggak pucat lagi gitu. Dan ini semua pasti adalah bantuan dari kerjasama dari keluarga ya. Saya ngelihat Vincent nggak pernah ninggalin sedetik pun Jessica, itu selalu ada di mana ya. Kadang-kadang bapak-bapak tuh melihat perdarahan segitu banyak pingsan. Ini Vincent udah pucat tapi tetap bertahan gitu, nemenin gitu. Terus nggak lupa juga kakak Eric
itu nggak pernah ninggalin. Jadi semuanya itu pasti adalah bisa terjadi atas kerjasama semua dari keluarga dan tim paramedis. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan. Mungkin ada tambahan dari Dr. Ben atau mungkin dari Jessica. Ya, jadi ada poin yang penting juga nih. Tidak semua yang bayi tabung itu harus lahir sesar, ya kan? Ya. Jessica lahirnya lahiran normal. Dan kalau banyak yang tanya kan juga banyak yang masuk mungkin ke dokter Tria ke saya, "Dok, gimana nih?" gitu. Apakah bayi tabung itu menyebabkan perdarahan? Tadi dokter Tria udah menjelaskan juga. Jadi nggak ada hubungannya nih antara proses bayi tabung dan keberhasilan hamil dengan proses persalinan. Apa yang Jessica alami itu bisa terjadi pada semuanya, pada siapa saja yang bersalin. Makanya di postingan juga disebutkan bahwa ibu itu luar biasa. Ketika dia melakukan perjalanan journey untuk bersalin, itu sebenarnya juga banyak resiko yang dia alami. Maka pendampingan dari suami, dukungan dari keluarga itu penting. Ya, dia mempertaruhkan hidupnya untuk suatu kehidupan yang baru. Dan kejadian HPP, perdarahan pasca persalinan, itu menjadi resiko, baik itu normal maupun itu sesar, itu ada resiko itu. Dan nggak ada hubungannya antara, sekali lagi, nggak ada hubungannya antara IVF, kehamilan bayi tabung, dengan perdarahan yang terjadi. Perdarahan yang terjadi akibat persalinan. Ini walaupun tidak ada bayi tabung pun bisa juga terjadi perdarahan pasca persalinan. Dan saya bersyukur tim RSU Bunda luar biasa ya, kecepatannya, ketersediaan alatnya, kemudian juga hampir semuanya itu benar-benar kalau saya lihat benar-benar sesuai dengan standar yang kita harapkan dari seorang dokter ketika kita menginginkan untuk sesuatu dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai dengan SOP yang ada. Baik, kita akan masuk ke tanya jawab. Tapi sebelumnya teman-teman izinkan bahwa Bunda Medical Care System Group ini kerjasama yang apik antara Morula IVF Indonesia, lalu Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, dan juga PT Diagnos Laboratorium Utama atau kita panggilnya Diagnos. Saya kebetulan waktu lahiran ada di depan kamar persis, menunggu, mendengar teriakan-teriakan serunya sambil berdoa bersama. Nah, sekarang kita tanya ke yang punya hajat nih, bagaimana ceritanya? Silakan, mau dari dad dulu atau mamanya boleh, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Wartawan yang sudah datang. Selamat siang buat Dr. Benny, buat Dr. Tria. Pertama-tama aku mau mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya hari ini, hari di mana aku bisa melewati berbagai macam perjalanan yang begitu indah saat melahirkan kemarin. Telah lahir ya putri ketiga kami, berjenis kelamin perempuan pada tanggal 2 Desember 2024 pada jam 9.30 malam dengan proses lahir normal, dengan didampingi oleh suami yang luar biasa. Yang pasti seperti yang sudah diceritakan oleh Dr. Benny dan juga Dr. Tria bahwa kelahiran kali ini mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang bikin aku dan suamiku kita harus stay di rumah sakit sampai 8 hari. Tapi ya terlebih dari itu semua itu merupakan pengalaman yang indah dan luar biasa yang kita syukuri bahwa kita sudah melewatinya dengan baik, dengan tim yang bekerja sama dengan baik, tim dokter, tim bidan, tim suster, semuanya, rumah sakit. Dan yang paling kita berdua bahagia sekali hari ini
Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih Dr. Tria, Dr. Benny for your service and for your input. Yang terjadi sama istri ini bukan sesuatu yang boleh kita bilang kecil ya. Ini something yang memang boleh dibilang shocking. Tapi balik lagi, thank you Lord Jesus, everything is fine with the grace of Dr. Tria and Dr. Benny yang Tuhan pakai untuk bantu istri saya pulih, dan of course untuk istriku yang sangat kuat yang bisa melewati proses ini semua. Aku sampai nggak bisa ngomong. Ya, mungkin langsung aja ke Q&A. Ya, lebih jelas aja dong. Oke, sesuai request biar Vincent yang mau tanya angkat tangan. Ya Mbak, silakan. Sebelumnya ini dari MNC, Kak Jedar, selamat atas kelahiran putrinya, keren banget, kita pantau dulu di sosmed. Mungkin kalau boleh tahu kenapa alasannya, ini kan anak yang diharap-harapkan juga ya. Tapi sebenarnya seorang ibu keren banget memilih persalinan normal, sampai melakukan ada transfusi darah dan lain-lain. Ini Kak Jedar bagaimana sih sama melahirkan normal, dan itu tanggal cantik juga kayaknya 12 ya. Gimana sih Kak? Kalau untuk proses normal sih memang yang selalu aku harapkan ya, supaya bisa selalu melahirkan dengan cara normal, karena anak pertama, anak kedua juga dengan proses normal. Jadi berharap banget kalau anak ketiga bisa normal. Dan kalau untuk tanggal cantiknya tanggal 2 Desember itu sebenarnya itu aku afirmasi kepada diri sendiri dan juga baby, mudah-mudahan kita bisa bertemu di tanggal 2 Desember gitu. Perbedaannya apa sih Kak? Karena kan udah 3 kali normal ya. Dan ini jadi bikin trauma nggak sih? Karena kan kemarin sekitar 8 hari baru masuk. Kalau saat ini sih saya masih trauma ya, masih takut gitu, masih dalam proses recovery juga gitu. Cuma biasanya hal-hal kayak gini akan menjadi kenangan yang indah, apalagi ketika ketemu sama sang buah hati, semuanya tuh terbayarkan, semuanya menjadi apa ya, pengalaman yang luar biasa aja buat kita berdua gitu. Terbahagia. Oh, mungkin dari pendarahannya itu memang proses untuk pulih memang harus ada transfusi darah, karena memang saat melahirkan itu kan banyak darah yang keluar, jadi itu bukan karena buat boost sistemnya, bukan, itu memang proses untuk pulihnya. Ini kan berarti habis melahirkan ibunya berpisah dengan kamar ya. Itu menyusui dan lain-lain mungkin bagaimana? Sesuai dengan proses aja sih. Setelah melahirkan biasanya anaknya kan dibawa dulu sama dokter yang memang dokter anak untuk cek jari-jarinya, telinganya, matanya dan lain-lainnya. Saat itu dia masih di ruang persalinan. Jadi sesuai dengan SOP aja sebenarnya. Cuma sesudah itu kan seharusnya menyusui, tapi kan keadaan mamanya saat itu mungkin belum stabil. Tapi bayi itu saya juga diedukasikan bahwa bayi itu kalau lahir masih bisa 3 hari tanpa ASI ya dok. Ya, jadi pas banget. Walaupun babynya nggak langsung dapet ASI, tapi memang bayi itu bisa 3 hari tanpa. So everything is fine, proses juga sesuai. Jadi pas banget 3 hari itu mamanya lagi lemas, lagi pulih. Hari keempatnya mamanya udah membaik, bayinya langsung bisa ASI. Walaupun ASInya nggak banyak, cuman cukup. Seperti tadi belum dikenalkan putrinya bernama siapa? Itu nanti. Mungkin tahu. Baby Verhak nomor 3. Ya, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa diinfokan berat, tinggi dan lain-lain. Tidak usah nama gitu kan, tapi informasi itu. Beratnya lagi low, Beratnya 3,1, beratnya 49. Bayinya sempurna.
segar, healthy, cantik. Itu ditambahin, kenapa dipilih nama itu? Background. Nanti aja. Nanti aja. Ya, silakan. Ini untuk dokter Tria, boleh dijelaskan penyebab plasenta lahir itu kenapa? Saat itu memang kontraksi rahim mungkin kurang baik ya, karena memang harus terjadi kontraksi setelah bayi lahir, plasenta itu akan lahir dengan otomatis dengan kontraksi rahim yang baik. Di saat itu kontraksi rahim kurang baik, kita sudah berikan obat-obatan untuk membuat lebih baik. Cuman memang waktu itu kita memang ada terkejar-kejar dengan waktu. Jadi memang kita itu ada standar waktu untuk melahirkan. Gitu. Ya, memang hal itu kadang terjadi, tetapi memang sudah pasti semua persalinan kita harus antisipasi kejadian perdarahan pasca persalinan. Memang tadi saya bilang terjadi 1-5 di antara 100 persalinan dan tetap semua harus tetap kita antisipasi. Kadang-kadang persalinan anak pertama nggak ada risiko apapun bisa terjadi perdarahan. Ya. Aku mau nanya ketika proses pendarahan dan transfusi darah itu ada sesuatu yang bisa dibilang kendala itu masih mungkin dengan transfusi darah itu harus seperti apa. Dan buat Kades yang menguatkan tadi sampai akhirnya siuman sekarang apa? Jadi sebenarnya kalau kita transfusi, semua darah itu sudah diperiksa di PMI. Jadi kita melewati proses namanya cross matching. Tetapi semua transfusi itu ada risiko untuk reaksi transfusi karena memang satu kita harus tahu bahwa di dalam tabung darah, bank darah itu ada zat-zat pengawet darah yang memang kadang-kadang menimbulkan reaksi transfusi. Gitu. That's why makanya reaksi transfusi itu harus diobservasi ketat. Gitu. Kita harus lihat apakah pasien memang ada menggigil, demam, bahkan kalau yang sampai berat itu bisa sampai sesak nafas, sampai hilang kesadaran. Kalau itu reaksi yang berat. Kalau buat Kades sendiri transfusi reaksinya Demam dan menggigil, kita bilang itu reaksi ringan semua. Jadi bisa dilanjutkan ke reaksi ke transfusi berikutnya setelah diberikan obat. Jadi pertanyaan kedua apa? proses ketika sampai akhirnya siuman tuh berapa lama sih dari sadar? Kalau dari proses melahirkan dan pendarahan itu ya, itu apa tuh? Apa tuh? Itu berapa lama ya? Sebenarnya sadar ya, cuman yang memang mungkin lemas gitu, bukan tidak siuman, sadar, itu cuma lemas karena kehilangan darahnya cukup banyak. Gitu. Cuman mungkin sampai benar-benar Kayak rasanya tuh pernah nggak jongkok tiba-tiba berdiri cepet-cepet terus rasanya kelengan. hilang. Nah kelengan itu mungkin nggak 3 detik tapi mungkin on off aja sebenarnya. Tapi sadar aku ajak ngobrol nyambung tapi mungkin jawabannya 0,3 detik lebih lama. Ada delay gitu. Ada delaynya. Cuman sadar kok. Terus sekarang Pak? Oke. Ada lagi, silakan. Ya, silakan Pak. Mau tanya aja reaksi Abang El dan Abang Don lihat adiknya sama kira-kira babynya mirip siapa nih, mirip Rajedar atau mirip Vincent? Buat sekarang sih belum terlalu kelihatan ya. Kayak ada ya mirip saya, ada mirip Jess-nya, cuma mungkin nanti kita nunggu sebulan kemudian. Bayi itu berubah terus soalnya ya kan. Jadi so far sih kalau dari first time kita lihat ada L-nya atau Don-nya itu sih sebenarnya. Cuman nanti kita lihat bayi itu kan suka berubah ya. Kalau dia udah nanggung Reaksi kakak-kakaknya? belum. Jadi Oh belum tahu. belum ketemu. Oh belum. Ya, belum ketemu. Jadi nanti juga kita akan videoin karena I think it's gonna be nice untuk lihat reaksi kakak-kakaknya nanti kayak gimana. So, Tapi Abang El sendiri sudah mengetahui belum sih Bang? oh El tahu bahwa mamanya udah lahiran dan adik perempuannya udah lahir, udah sehat. Dia tahu semua. Cuman karena
kebetulan El sama Baby Don itu lagi batuk juga. Jadi lebih baik mereka di rumah aja, mereka rest, mereka tuh biar cepet-cepet sembuh, biar bisa ketemu adiknya juga. Kalau diajak ke sini takutnya kan kurang istirahat, terus lihat keadaan mamanya, nanti mereka ikut sedih, padahal mamanya fine-fine aja, maksudnya udah pulih, it's okay. Cuma kan anak agak sensitif, jadi ya lebih baik di rumah aja. Bang Vincent, berarti pemilihan nama sudah ada ya, cuma masih dikit ya? Apa Udah, gimana? kalau kan sertifikatnya nggak keluar udah 8 hari mas. Ya kenapa tidak mau menginfokan itu seperti apa? Karena itu spesial dan itu ritual keluarga saya. Kita nggak ngomongin dulu, biarlah orang rumah, keluarga kita yang tahu dulu sebelum di luar rumah yang tahu. Oh, berarti sudah menjadi ritual keluarga seperti itu ya? Enggak semuanya tahu, nanti di rumah kita akan ada acara kecil buat keluarga khususnya untuk ya perkenalkan anggota barunya. Bang Vincent, ini kan anak udah 3 ya kita bakal mengurangi pekerjaan kah? Seperti apa nih berbagi waktunya untuk mengurus anak kan 3 lumayan banyak ya, maksudnya nanti bakal mengurangi pekerjaan juga nggak untuk Ajedat sendiri? Seperti semua ibu-ibu dan bapak-bapak sih kayaknya mungkin kita menjadi teamwork. Jadi pekerjaan tetap harus lanjut karena susu sama pampers kan mahal. Ya. Jadi mungkin teamworknya itu just mungkin lebih sering di rumah, nanti saya akan kerja. Kalau mamanya kebalik dia punya kerjaan terus aku ada free time, aku yang jaga. Jadi ya sebagai teamwork. Aku nggak tahu nanti gimana ceritanya atau gimana nanti polanya, cuman go with the flow. Yang penting kita udah tim yang solid. Kalau untuk proses pemilihan namanya sendiri itu butuh waktu berapa? Proses pemilihan 9 bulan Dari awal. dari awal, karena kan selama ini anak kita dua-duanya cowok. Jadi ini something special, jadi kita juga mau namanya sangat spesial. Jadi kita nggak mau buru-buru. And also thank you to my wife, my lovely wife. Research dan arti namanya itu semua sebenarnya di tangannya dia. Jadi pas saya pun juga baru tahu namanya tuh 1 hari setelah lahiran. Sebenarnya ada beberapa nama-nama maksudnya yang dia sebut, tapi aku nggak tahu pastinya apa. Tapi one day after giving birth, ternyata namanya spesial banget dengan artinya dan maknanya. Ada yang bertanya karena live IG juga dokter Beni. Dok, IVF canggih juga ya. Bagaimana memastikan mau anak perempuan, iya keluar perempuan? Ya, jadi kebetulan memang mereka pinginnya waktu awalnya laki-laki perempuan sama aja gitu ya. Tapi memang ada teknologi yang kita sebut sebagai PGDA, di mana saat itu kita bisa mengetahui secara genetik anak ini cacat atau tidak. Jadi tadi dokter Tia udah cerita bahwa udah banyak hal yang kita lakukan. Ada saat kita seleksi sperma, kemudian seleksi telur, kemudian menyeleksi embrio itu PGDA, kemudian kita lakukan NIPT lagi, invasive prenatal testing, sehingga kita jadi lebih yakin bahwa this baby genetically will be a very healthy baby genetically ya. Secara genetik dia memang sampai 99% kita tahu bahwa dia tidak tadi cacat kromosom, tahu ya, Down syndrome, Fatal syndrome, Edwards syndrome dan siklus lainnya. Dan kita tahu pada wanita di atas usia 35 sebenarnya chance untuk mendapatkan Down syndrome itu cukup tinggi. Itu mengapa pemerintah dan hampir semuanya menyarankan kalau hamil sebelum usia 35 gitu kan. Nah, di atas usia 35 chance untuk mendapatkan Down syndrome itu bisa sampai 3 kali lipat dibandingkan mereka yang berusia 35. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ketika kita menyeleksi embrio, ada banyak nih sebenarnya embrio yang bagus-bagus juga, yang baik. Dan kemudian mereka berdua menentukan oke, kita tanam embrio ini dan kita pastikan bahwa secara genetik dan NIPT juga bagus, hasilnya pun juga sesuai. Tadi baby Forhak nomor 3 lahir dengan sehat, babynya juga bugar ya, dan mudah-mudahan terus sehat dan membawa berkah buat mereka berdua yang memang dari awal ingin supaya lahir di baby di tahun naga ya, di tahun naga. Dan impian ini sehari sebelum lahiran guys, saya ketemu Jessica, dia bilang nah mama ingin lahir kira-kira di afirmasinya ya, tadi ada yang tanya apa namanya afirmasinya ingin lahir tanggal 2
Saya bilang, yes, lahiran normal tuh gak bisa ditahu, ya dok ya, lahiran normal tuh gak bisa kita suruh. Ternyata gak sengaja pulangnya, oh dok, kencang-kencang nih dok, kalau dari teriak. Jadi Tuhan juga saya rasa, yang Maha Kuasa juga yang mengatur. Karena lahiran normal itu cukup misteri gitu ya. Kecuali kalau dikasih obat, ini enggak. Betul-betul nggak kasih obat kan dok? Enggak. Jadi secara natural si baby Verhak nomor 3 ini memang memilih lahir di tanggal cantik itu, tanggal 2 Desember. Apa itu ya? Senin Pon itu Neptunya apa berapa tuh? 11. Fotonya bagus ya. Fotonya bagus. Benar, tanggal 2 Desember tuh bagus tuh. Kalau dibandingkan yang lain, saya juga ini dari sisi medis sih nggak ada hubungannya, tapi yang menentukan kelahiran itu sebenarnya kita juga misteri ya, kita nggak tahu kapan lahir itu jadi. Tapi pada baby Verhak nomor 3 ini Tuhan kasih jalan ya. Memang jalan itu tidak selalu mulus pada saatnya, tapi saya yakin seperti saat ini there's always rainbow after the storm ya. Dan saya melihat bagaimana saat storm, saat hujan-hujan itu she's not alone ya. Dia ada Vincent yang selalu ada, Tria yang selalu. Saya gak ada di sini karena saya ada di Surabaya, tapi saya juga berdoa juga. Saya lihat Dr. Tria dan tim semuanya, wah ini saya yakin Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Itu sih. Dokter, mungkin boleh di flashback ke sih perjalanan IVF-nya jeda sampai akhirnya transisinya ke RS itu seperti apa? Karena katanya bilang sebenarnya udah menunggu 2 tahun. Jadi Ya, jadi ketika pertama kali memang pinginnya lah baby perempuan kembar. Kemudian ingin mencoba alami mencoba hampir setahun, kemudian belum berhasil. Jessica sudah umur 36, kita juga ingin supaya babynya tidak cacat, tidak ini, akhirnya memutuskan untuk IVF. Dan salah satu keunggulan IVF buat mereka yang di atas usia 35 adalah kita mempunyai teknologi yang tadi, PGT-A tadi ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, nggak usah jauh-jauh ke mana-mana. Indonesia, Formula IVF Indonesia, masuk Formula IVF Surabaya itu sudah memiliki teknologi ini, sehingga secara genetik kita bisa memastikan 99% embrio ini adalah embrio yang tidak cacat. Dan kita pastikan lagi dengan waktu itu tes di diagnos, tanya IPT juga very low risk. Gitu. Jadi perjalanannya kemudian sampai di fetal maternal juga kita lakukan, dan trimester 3 30 minggu. Sebenarnya tadi resiko rendah ya dok ya, semuanya resiko rendah. Cuman ada satu yang sebenarnya resiko tinggi, yaitu hamil ketiga dan anak udah umur 36. Nah itu. Jadi saya sarankan untuk semua, kalau bisa hamillah sebelum usia 35-36. Kalau sudah belum, segera untuk mencari pertolongan supaya bisa diprogram segera hamil. Ya pasien saya juga ada usia 45 baru hamil juga ada. Tapi jangan tunggu 45 baru hamil gitu kan. Dan Jessica kebetulan sama Vincent juga kedua-duanya ketika kita screening sehat, sehingga proses IVF, proses bayi tabungnya berjalan dengan baik. Oh iya, jadi kita embryo transfer itu di tanggal 21 Maret. Dan kemudian 11 hari kemudian itu pengumuman hamil, pengumuman beta HCG-nya, dan mungkin sudah banyak juga lihat gimana ya. Dan perjalanannya sebenarnya nggak banyak beda dengan hamil-hamil biasa. Jadi bukan berarti hamil IVF itu hamil bayi tabung tuh hamil yang nggak boleh kemana-mana gitu ya. Jessica aktif-aktif aja ya Jess. Jadi ketika habis hamil ya tetap aktivitas biasa. Memang, nah ini hamilnya cewek. Di trimester 1 saya ingat tuh, dok ini kok beda ya dok kayaknya gitu. Banyak apa ya Jessica kamu rasakan waktu trimester 1? Pertama itu muntah mual, terus sempat ngeflag, tapi bed rest oke sih. Selama 16 minggu kalau nggak salah waktu itu. Ya memang mual-mualnya lebih, jadi bukan karena IVF-nya, mual-mualnya ini mungkin karena baby ceweknya. Beberapa riset menunjukkan kalau baby perempuan lebih mual-mual gitu ya, walaupun nggak selalu juga. Jadi kemudian ya kita mulai IVF itu di Februari akhir, embryo transfer di akhir Maret, kemudian pengumuman hamil
dan perjalanannya smooth sampai sekarang. Kalau boleh tahu berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk bayi tabung ini? Ya, kalau dari saya ingin bayi tabung itu sebenarnya sama kayak di luar negeri ya, kayak di Australia, di Belanda gitu. Kalau memang dia indikasi untuk IVF, harusnya dibayarin, jadi nggak bayar. Happy kan kalau dia masuk dalam insurance ya. Karena sebenarnya hak reproduksi itu ya kalau bisa ditanggung oleh pemerintah, oleh negara gitu. Nah di Indonesia jelas lebih murah daripada di luar negeri, itu pasti ya. Karena masih ada transportasi dan sebagainya. Jadi biaya bayi tabung di Indonesia berkisar antara 50 sampai 100 juta. Itu adalah biaya IVF di Indonesia. Tapi kalau kalian kita memilih keluar, ada biaya flight, akomodasi, belum lagi bolak-balik, belum lagi ninggalin kerjaan, belum lagi antri imigrasi gitu ya. Jadi saya sarankan sih, ini Jessica adalah salah satu bukti nyata bahwa IVF pun tidak harus jauh-jauh karena all the technology we have it here. Cukup ada lagi. Silakan Mas. Dari media berita, makanya nantinya ini kondisi yang dialami Kaja sendiri akan berdampak nggak sih pada kesehatan bayinya? Kemudian untuk pemulihan sendiri untuk Kaja dan bayinya gimana sih setelah ini? Apakah ada pemulihan yang ekstra atau gimana ya? Kadang-kadang kalau memang perdarahan hebat, kadang-kadang ASI itu menjadi drop ya gitu. Tetapi alhamdulillah sih nggak terjadi. Jadi tetap masih bisa memberikan ASI, walaupun sih nggak banyak gitu. Tapi kan memang 3 hari pertama kebutuhan ASI kan masih banyak sedikit gitu. Lalu untuk pemulihan ke depan, biasanya memang yang dilaksanakan adalah biasanya kebutuhan makan protein yang mungkin lebih banyak. Karena itu yang mengembalikan recovery kita lebih cepat. Itu aja sih. Oke. Ya. Jelas sama Kak Cinta tadi waktu balik lagi ketika melihat ada baby perempuan tuh rasanya gimana sih kan buat sebelumnya laki-laki perasaannya. Rasanya senang, bahagia, bersyukur. Kan aku kan lahir dari kakak beradik yang 4 laki-laki, aku perempuan sendiri. Jadi seumur hidup selama ini nggak punya saudara perempuan gitu, nggak ada adik perempuan, nggak ada kakak perempuan, adanya kakak laki-laki aja 4, dan itu bikin pusing. Sekarang Tuhan kasih anak perempuan itu rasanya bahagia banget karena bisa ngerasain apa ya, kayak ada best friend gitu, kayak she will be my future best friend. Nanti kita bakal banyak melakukan hal-hal yang girly berdua gitu. Jadi aku happy banget, bahagia banget. Yes, akan jadi anak spesial nggak? Karena kan dari kehamilan kemarin juga ngimpiin banget ya anak cewek. Kalau buat aku sama Vincent sih, buat kita anak itu karunia Tuhan. Mau gender perempuan, gender laki-laki, semuanya spesial. Tiga-tiganya spesial, tiga-tiganya kita kasih sayang yang sama, perhatian yang sama, didikan yang sama. Dan ya mudah-mudahan kita bisa sejajar gitu ya, kayak imbang untuk memberikan mereka kasih sayang supaya nggak ada timpang tindih atau kecemburuan di dalam bersaudara. Tapi abang-abangnya akan tahu itu menjadi princess pokoknya. Jadi spesial buat princess ya? Mungkin Princess saya itu. Aja mungkin melahirkan anak ketiga dengan pengorbanan yang berat banget itu. Mungkin jadi kapok masih atau mungkin nggak mau nambah lagi di depannya. Saat ini Yang tadi istri saya bilang kalau buat sekarang fokus ke kuliah aja dulu ya kan, karena masih ada trauma dari rasa sakit dan itu sesuatu yang wajar lah. Cuma siapa tahu mungkin 2-3 tahun kemudian berubah pikiran, terus ada mungkin rasa ternyata apa yang saya lewatin ini benar-benar worth it, kita kan nggak tahu. Yang tadi juga Jess bilang anak itu emang anugerah Tuhan gitu kan. So we'll see. Tapi kalau untuk dibilang kapok terlalu mudah lah untuk kita bilang
So far lancar, dari Dokter Benny yang dari awal tanganin istri saya, kemudian Dokter Tria yang tanganin proses melahirkan istri saya. Perjalanan gimana? Luar biasa, profesional, dan sangat bagus menurut saya. Yang terjadi sama istri itu nggak bisa kita menyatakan bahwa ini gara-gara IVF, no. Karena yang tadi dokter tadi juga bilang, mau sesar, mau normal, mau IVF, mau enggak, ini bisa terjadi dari usia, ya kan? Dan juga mungkin dari hormon atau keadaan mamanya sendiri. Tapi so far dari segi proses awal sama dokter Benny sangat lancar, sakitnya juga sangat minim, sampai ke trimester 3 aman semua, sampai melahirkannya juga aman, cuma afternya itu ada kendalanya. Cuma itu bukan menjadi patokan dimana itu menjadi jawaban IVF itu ternyata begini hasilnya, no, bukan. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu karena nggak ada sangkut pautnya sebenarnya. Tapi saya bilang sendiri katanya abang El dan Don juga menanti adiknya nomor 3 ya. Udah mulai kasih tahu belum sih kalau misalkan tadi juga bilang kan bakalan jadi princess papahnya gitu kan? Oh itu mereka udah tahu lah, di rumah aku sering bercandain. Wah, ini kakak El sama kakak Don, bentar lagi kalian punya adik cewek nih. Yang ngerti El sih sebenarnya, kalau baby Don cuma iya. Masih 2,5 tahun kan. Cuma aku sering bercandain, awas ya ini jadi princess papa, awas kamu bikin nangis loh. Kalau Don silakan kalian berantem ya kan, anak laki, tapi awas ya sama princess. Terus dia jawabnya kayak yeah, whatever dad. Ya, usianya udah 10 tahun, lucu dan tapi it's fun. Dia juga sangat-sangat happy. Dia punya adik cewek, looking forward, sangat-sangat looking forward. Jadi ya we'll see nanti reaksinya mereka kayak gimana. Saya dari mungkin 8 hari meninggalkan kakak-kakaknya, ini beneran dititipkan atau bagaimana sih? Kalau dari Senin sampai Jumat kan dua-duanya sekolah. Jadi mereka di rumah, cuman sama anak-anak rumah semua ya ada kesibukan lah buat mereka, di mana mereka tuh nggak terlalu bawa kepikiran mama papa di mana. Yang aku sering video call kok sama El. Jadi saatnya aku lihat mamanya lagi tidur, video call bentar, mama lagi tidur nih, jadi sabar ya. Tapi kalau pas mamanya bangun mungkin hari pertama ke 3 mungkin ke 4 keadaan mamanya kan masih agak lemas, pucet. Nah itu yang aku mau kasih tunjuk dulu. Jadi ya yang and he knows. He's also my team. Dia sempat nangis di hari ke-6 karena dia merasa kesepian. Cuman aku kasih semangat karena aku sama dia adalah teamwork. Jadi aku yang nih, dia baru chat aku lagi tuh ya. Jadi teamwork lah. Aku bilang kamu di rumah, kamu jagain rumah sama keadaan rumah semua sama adikmu, aku di sini jagain mama sama adikmu di sini. Jadi kita equal lah, kita bagi tugas. Dari situ dia makin semangat. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau kita lanjut sesi foto aja ya. Ya, boleh. Ada rencana pulang belum dok? Besok kita mau Bersama pulang. dengan baby. Udah baby kita tinggal dulu. Ya ikutlah. Ini pertanyaannya. Babynya sempurna sehat. Ini. Nah, babynya sehat jadi babynya juga ikut. Babynya mirip siapa sih babynya? Boleh dulu. Kan tadi udah. Mari kita berdua ya. Ya foto. Duduk aja udah.